Auzubillahiminasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Udah pada sarapan? Oke, ini udah duduk per kelompoknya ya, seperti biasa. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, sebaiknya kita harus berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing di dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Oke teman-teman, sepertinya ada yang tidak masuk ya ini ya. Oke, Umi absen dulu. Adil ada? Oke. Adab? Eci? Faiza? Jason? Ada Purba Falopi? Ada Ovariu? Ada apa lagi? Ovidu, ya. Kalau laki-laki ada apa lagi selain testis? Skrotum, penis, urin anak. Mantap sekali. Nah sekarang apa kaitan pembelajaran yang kemarin bagian-bagian alat reproduksi dengan kesehatan sistem reproduksi? Apa kaitannya? Kalau udah tahu, kita cepat mencari solusinya dengan cara kita berobat. Paham? Nah, sebelum kita masuk materinya, teman-teman, apa tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kita bisa tahu, kita bisa mengidentifikasi gangguan penyakit pada sistem reproduksi. Apa aja penyakitnya? Ya kan? Kemudian yang kedua, menjelaskan cara pencegahannya. Kemudian yang terakhir, mendorong gaya hidup sehat. Nah, sebelum masuk pelajaran, untuk mengetahui kemampuan kalian tentang kesehatan alat reproduksi, kita pretest dulu. Umi bagikan soalnya ya. Langsung dijawab di tempat ya. Kasih nama di pojoknya. Berapa? Kasih nama di pojok atas. Iya dong, namanya pretest. Tutup bukunya. Yes. Pretestnya coba kerjain sendiri, pelan-pelan. Nah, duduk abang. Udah. Dari pretest coba kalian perhatikan soalnya tadi. Apa yang ditanya rata-rata? Penyakit, kemudian upaya, kemudian gejala. Oke teman-teman. Tentang penyakit yang kita bahas sekarang ada 3 saja, yaitu AIDS, sifilis, dan gonorrea. Karena 3 penyakit ini yang sudah melalang buana paling banyak di Indonesia, terutama di daerah kita. Oke, silakan dicatat ya, sambil dicatat apa gejalanya, karena nanti ada
ada pembagian LKS yang mau dikasih, kalian isi LKS atau LKS-nya Umi bagikan dulu ya. Hai friends, pasti sudah sering mendengarkan tentang hal ini. Tapi apa sih sebenarnya HIV/AIDS itu? HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jika tidak ditangani, Kekompakan, nanti sistematika presentasinya, kemudian penggunaan bahasa saat presentasi, kemudian kemampuan mempertahankan dan menanggapi pertanyaan. Jadi nanti ada kelompok yang maju, satu bertanya kayak biasa, kemudian baru Anda menjawab pertanyaan teman. Nah, sekarang Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengisi LKS-nya. Silakan kerjasama ya. Oh ya, LKS ada juga di WhatsApp ya. Kalau udah yang di WhatsApp boleh kirim lewat WhatsApp-nya. Dibuka bukunya boleh. Cari di buku ada juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan AIDS. Jadi sebelum saya ingin menjelaskan, izinkan saya ingin memperkenalkan anggota-anggota saya. Saya di Indriana, di sebelah saya Eci, di sebelahnya Eci Vini, sebelahnya Vini Meli. Kepada Eci, waktu dan tempat dipersilakan mempresentasikan tentang AIDS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang AIDS. Teman-teman, nama penyakit ini adalah AIDS. Gejala yang terlihat adalah penurunan daya tahan tubuh, mudah terangsang infeksi, berat badan turun drastis, dan sering demam. Kemudian muncul bercak-bercak pada kulit. Penyebab utama adalah virus HIV atau Human Immunodeficient Virus. Upaya pencegahan: tidak berganti-ganti pasangan, tidak menggunakan narkoba suntik, dan menggunakan alat medis steril. Lalu menjaga perilaku seksual yang sehat. Terima kasih. Siapa yang mau bertanya? Tunjuk tangan. Ada yang mau bertanya tentang AIDS? Ayo. Wah, jika tidak ada berarti belum untuk kelompok 1. Boleh nanya apa saja? Oke. Apakah HIV dapat menyebabkan kematian? Kita batasi ya pertanyaannya teman-teman ya, karena waktu kita hanya 80 menit. Izin menjawab ya. Ya. Saya dari Jason. Ya, HIV bisa menyebabkan kematian, terutama jika tidak diobati karena merusak sistem kekebalan tubuh dan memungkinkan infeksi oportunistik yang mengancam jiwa untuk berkembang. Dengar? Oke teman-teman, saya akhiri. Jika ada salah kata mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siapa yang tahu? Dwi, kenapa kita harus jaga sistem reproduksi biar ngapa? Penting
penting biar kita bisa mencegah penyakit yang menular seperti HIV, AIDS, sifilis, gonore, dan lainnya yang tadi kita bahas. Oke, keren, tepuk tangan. Nah, itu kata Dwi ya. Sama dengan pertanyaan juga tadi, apakah saat kita jorok kita bisa kena penyakit? Tapi setelah kita menjaga kesehatan sistem reproduksi biar kita tak kena penyakit. Yang kedua, apa lagi kira-kira? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan yang kedua. Jason atau Azam? Azam. Oke. Apa Azam? Agar fungsi organ reproduksi tetap bekerja dengan baik. Iya. Keren. Kemarin kita udah belajar tentang bagian dan fungsinya. Ingat tak kemarin yang kita game COC ya? Nah, biar kalau kita menjaga kesehatan reproduksi fungsinya biar baik. Kayak misalnya testis, biar bisa menghasilkan sperma dengan baik. Kemudian ovarium bisa menghasilkan sel telur dengan baik. Lanjut yang ketiga. Postesnya lihat. Di postes ada pilihan ganda dan ada di sini. Bagian belakang kalian menjawab pertanyaannya, langkah yang dapat saya lakukan untuk menjaga alat reproduksi. Tadi kita udah bahas banyak. Kalian tulis kira-kira untuk menjaga titik dan tutur kalian serta kesehatan hidup kalian apa yang kalian lakukan. Silakan ditulis. Di sini Umi minta minimal 3. 5 boleh, 10 boleh, 100 boleh. Umi aja. Ini punya Mbak Wiwit. Kata Mbak Wiwit, langkah yang dapat saya lakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi. Mbak Wiwit bilang, Mbak Wiwit sering berolahraga. Betul apa tidak Mbak Wiwit? Olahraga apa nih kira-kira Mbak Wiwit? Jogging, enaknya daerah pengujian. Kemudian, Mbak Wiwit mengganti pakaian dalam setiap hari. Nah, di dalam agama kita, di dalam peraturan yang tertulis dan tidak tulis di masyarakat, kita harus menjaga moral. Dengan kita menjaga moral, maka kita dijauhi dari hal-hal yang kurang baik tadi, kayak seks yang menyimpang, LGBT, kemudian apa lagi? Iya, narkoba, kemudian apa lagi?
seks bebas menyakiti orang lain. Akhirul kalam, wassalam.